Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu Linda. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengirimkan rangkuman materi tema 4 subtema 2 ya. Silakan disimak. Nah, anak-anak, pada rangkuman materi hari ini, ya, muatan pelajaran ini memuat 5 muatan. Yang pertama, bahasa Indonesia kita akan mempelajari mengelompokkan pantun berdasarkan jenisnya. Kemudian muatan PKN yaitu menjelaskan makna pengambilan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Muatan IPA yaitu gangguan pada organ peredaran manusia. Muatan IPS mengidentifikasi interaksi terhadap lingkungan sosial budaya. Muatan SBDP kita akan mempelajari tentang properti dalam tarian. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu muatan pembelajaran pada subtema 2 ya. Muatan PKN ini kita akan menjelaskan makna pengambilan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana bentuk tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan. Jadi anak-anak, ketika kita mengambil keputusan itu merupakan sebuah tanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Musyawarah pemilihan ketua RT atau RW merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan bersama yang selalu dilakukan di lingkungan masyarakat. Pernahkah kamu menyaksikan pelaksanaan pemilihan ketua RT atau RW di lingkunganmu? Nah, anak-anak, dalam pemilihan ketua RT dan RW itu, pengambilan keputusan itu merupakan bentuk tanggung jawab. Dalam pemilihan ketua RT, berikut contoh laporan hasilnya ya. Biasanya kita kalau di lingkungan kelas itu kita ada pemilihan ketua kelas. Nah, kalau kita di lingkungan sekitar kita itu pastinya ada ketua RT, ketua RW. Nah, sini lihat laporan hasil musyawarah pemilihan ketua RT. Nah, dalam laporan ini, hasil pengamatan calon ketua RT ini, nah di sini calonnya ada 3 orang ya anak-anak. Nah, jumlah pemilih ini ada 365 orang. Tempat pelaksanaannya ini di Balai Warga. Nah, hasil pemilihan ini di mana Bapak Herman Santosa dia memiliki jumlah pemilih 80. Sedangkan Bapak Yandi Herman dia mendapatkan suara sebanyak 90. Dan ketiga, Bapak Bakri Widodo. Nah, Bapak Bakri Widodo ini dia mendapatkan suara yang paling tinggi. Jadi, yang paling tinggi ini yang akan menjadi ketua RT, yaitu Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195. Nah, anak-anak, kegiatan 4 ini dari 365 orang yang hadir semuanya memberikan pendapat atau suara untuk memilih salah satu calon ketua RW. Dari hasil perhitungan secara keseluruhan, terpilihlah Bapak Bakri Widodo sebagai ketua RW dengan jumlah yang terbanyak dibandingkan 2 calon ketua lainnya. Nah, anak-anak, itulah contoh laporan pengamatan dalam pemilihan ketua RW atau RT. Nah, anak-anak, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa.
Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat dapat dilakukan voting. Jadi anak-anak, kita sebagai warga negara yang baik, oleh karenanya kita bertanggung jawab untuk mengamati segala aktivitas dalam pemilihan ketua RT, RW atau kepala desa di lingkungan sekitar kita. Sehingga tidak ada yang akan terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan nantinya. Sehingga kita setiap warga masyarakat dibutuhkan tanggung jawab untuk mengamati pemilihan yang akan dilaksanakan oleh lingkungan. Nah, anak-anak selain itu, anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap pemilihan ketua kelas. Nantinya yang akan jadi pemimpin kita itu siapa? Sehingga kita bertanggung jawab atas segala keputusan yang kita keluarkan, atau kita bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkaitan dengan bagaimana cara pengambilan keputusan di lingkungan kita atau di negara kita. Salah satunya soal ini adalah yang pertama, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Nah, cara pengambilan keputusan bersama yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah, ya anak-anak, melalui musyawarah. Nah, musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Nah, setelah kita bermusyawarah akan tercapailah sebuah tujuan untuk kedepannya, bagaimana misalnya kita pemilihan ketua RT, bagaimana visi misinya kedepannya itu akan terjalin dengan baik dan akan terlaksana dengan baik. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat maka dilaksanakan voting. Salah satu cara voting adalah pemilihan umum. Nah, itu cara voting ya anak-anak. Salah satunya adalah dalam pemilihan umum. Nah, Bank Indonesia atau beberapa daerah di negara Indonesia ini akan melakukan pemilihan umum Desember nanti anak-anak bisa melihat, bisa mengamati bagaimana proses pemilihan itu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Jadi anak-anak, keputusan bersama ini sangat penting dilakukan dalam memecahkan sebuah masalah, sehingga kita menemukan satu titik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, anak, masalah yang dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama, yang pertama adalah pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Nah, kedua, membuat jadwal ronda malam. Yang ketiga, melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, inilah masalah yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekitar kita ya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga? Ya, kita sebagai warga, ya kita tinggal di lingkungan 5 misalnya, sebagai warga di sekitar situ apa saja sih tanggung jawab kita? Ya, cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga yaitu yang pertama adalah kita sebagai warga yang tinggal di lingkungan, misalnya lingkungan 5, RT 5, RW 6. Nah, kita berpartisipasi ketika ada pemilihan RT RW sehingga kita mendapatkan pemimpin yang bertanggung jawab di lingkungan itu, yang mampu memberikan visi misi yang baik di lingkungan kita. Yang kedua adalah menjaga keamanan lingkungan. Jadi menjaga keamanan lingkungan itu bukan hanya tugas kepolisian ataupun keamanan negara, tetapi tugas kita semua, terutama di lingkungan kita. Pastinya ketika ada masalah di lingkungan kita, kita ikut serta dalam menangani masalah tersebut. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini anak-anak penting untuk kita lakukan sehingga kita hidup di tempat yang bersih itu kita akan terasa nyaman dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Contohnya saat ini musim tidak
musim tidak stabil ya, kadang panas, kadang hujan, biasanya hujan terus menerus. Nah, oleh karena itu kita harus membersihkan lingkungan kita agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, pertanyaan yang keempat adalah sebagai seorang siswa ya, anak-anak pastinya tentu sebagai siswa ataupun sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak sebagai siswa dan sebagai warga, apa yang akan anak-anak lakukan ke depannya atau saat ini yang harus anak-anak lakukan? Nah, anak-anak, tanggung jawab sebagai seorang siswa dalam masyarakat itu yang pertama, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan. Misalnya, contoh di lingkungan ibu guru itu biasanya setiap hari Minggu itu ada gotong royong. Nah, di situ ibu sering melihat anak-anak banyak membantu membersihkan lingkungan sekitar. Bisa kumpul rumput, bisa menyapu, ya. Yang sebisa mungkin kita bisa lakukan, kita turut berpartisipasi. Nah, kedua, itu kita berpartisipasi dalam pemilihan RT ada RW dengan cara berikut, yaitu turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Nah, misalnya ada pemilihan ketua RW di lingkungannya Arya. Nah, teman-teman Arya itu misalnya di lingkungan sekitarnya itu ada berapa orang ya, anak-anak bisa mengambil keputusan atau anak-anak bisa berpartisipasi menyiapkan tempat, misalnya mengatur kursi, mengatur tempat pemilihan. Nah, itu salah satu aktivitas anak-anak ikut serta dalam pemilihan ketua RW. Yang kedua adalah mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Jadi selain kita mengatur, menyiapkan tempatnya, kita juga harus melihat bagaimana proses pemilihan ketua RT dan RW. Nah, sehingga kita akan terbiasa seperti ini ya cara pemilihan ketua RW. Nah, yang ketiga adalah membantu para ibu menyiapkan makanan. Nah, anak-anak, itulah tanggung jawab kita sebagai warga negara di sekitar. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang mengelompokkan pantun berdasarkan jenisnya. Ya, anak-anak sudah mempelajari jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan. Anak-anak masih ingat? Iya. Berdasarkan siklus kehidupan, pantun dibedakan menjadi dua. Pantun dibedakan menjadi tiga, yaitu pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, sekarang berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya ini, pantun dibedakan menjadi empat, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Lalu seperti apakah contoh dan penjelasan pantun berdasarkan isinya itu? Tetap stay dan simak penjelasan ibu. Ya, anak-anak, yang pertama adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Nah, contohnya seperti ini. Pergi wisata ke kota Palu, oleh-olehnya berupa barang antik. Muka merah menahan malu melihat baju dipakai terbalik. Ya, jadi pantun jenaka ini sifatnya lelucon dan mengandung tawa. Nah, selanjutnya adalah pantun nasihat. Pantun nasihat yaitu pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Nah, anak-anak, biasanya pantun nasihat ini berisi nasihat agar kita selalu berbuat baik untuk diri kita maupun kehidupan kita. Ya, mawar merah sungguh mempesona, indah dilihat ruang tamu. Hasil kerja takkan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Jadi pesan di sini itu ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu itu harus menggunakan ilmu. Jadi hasil yang akan kita peroleh juga bisa sempurna. Nah, selanjutnya adalah pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Misalnya kita sering lakukan ini kalau kita anak-anak seperti kalian kelas 5, kita bisa main tebak-tebakan lah istilahnya. Nah, dalam hal ini
Pantunnya adalah lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu pintar, hewan apakah yang tunduk di hidung? Nah, jadi di sini anak-anak akan mencari teka-teki yang ada pada isi pantun. Yang terakhir itu adalah hewan apa tunduk di hidung. Jadi kita akan mencari, diberi kita teka-teki. Nah, selanjutnya adalah pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini berisi kiasan atau perumpamaan yang mengandung makna. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Malam hari banyak lampu temaram, terlihat indah menghias jalanan. Banyak sudah makanan asam garam, bisa dijadikan bekal hari kemudian. Nah, kiasan ini biasanya kata-katanya mengandung makna. Nah, anak-anak itulah jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan dan jenis pantun berdasarkan isinya. Selanjutnya kita masuk pada muatan pembelajaran IPA ini. Yang akan kita pelajari adalah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ peredaran darah baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan yang sering terjadi pada peredaran darah manusia. Silakan disimak. Gangguan pada darah dan alat peredaran darah. Beberapa gangguan pada jantung dan pembuluh darah diantaranya adalah sebagai berikut. Ya, peredaran darah itu ada paru-paru, ada jantung, dan ada pembuluh darah. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah pelebaran pembuluh darah. Dapat dibedakan menjadi wasir dan varises. Ambeien terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah di sekitar anus. Sedangkan vases karena adanya pelebaran pembuluh darah balik di bagian kiri. Yang kedua adalah anemia. Nah, anemia ini adalah kekurangan darah. Nah, ini disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Nah, anak-anak, kalau kita mengalami luka dalam, biasanya kita kan kekurangan banyak darah. Nah, ini dinamakan kekurangan darah, ini adalah namanya anemia. Nah, selanjutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini biasanya sering terjadi pada usia 30-40 tahun ke atas, yaitu tekanan darah tingginya. Nah, tekanan darah tinggi itu kita akan mengalami darah tinggi, darah di atas normal. Nah, selanjutnya adalah penyakit jantung koroner. Terjadi karena penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga terjadi penyumbatan. Nah, penumpukan kolesterol ini akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah stroke. Nah, stroke ini sering kita jumpai dan sering kita temui atau sering terjadi pada usia 50 ke atas. Nah, stroke disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf terganggu. Jadi stroke itu dia berhubungan dengan saraf. Anggota badan kita terkadang tidak memperoleh oksigen atau tidak dapat digerakkan lagi. Nah, selanjutnya gangguan peredaran darah dikarenakan adanya keturunan. Nah, yang pertama adalah hemofilia.
Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, anak-anak, gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh selain gangguan yang telah Ibu jelaskan tadi, ada juga gangguan karena adanya faktor keturunan. Di antara ini ada hemofilia dan thalassemia. Thalassemia ini adalah gangguan bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, lalu apa sajakah usaha kita untuk mencegah terhadap gangguan-gangguan yang tadi ya? Yang utamanya itu kita harus makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua adalah olahraga teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat cukup. Jadi, ini adalah usaha-usaha agar kita terhindar dari gangguan-gangguan pada peredaran darah. Nah, selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi kesehatan. Selain gangguan itu, kemudian usaha-usaha kita untuk mencegahnya, kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi kesehatan. Salah satunya adalah faktor perilaku. Nah, faktor perilaku ini yaitu perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyaknya penyakit. Nah, contohnya adalah darah tinggi, jantung, stroke, obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kalau kita memiliki perilaku yang tidak baik, itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Nah, selain faktor perilaku, ada juga faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat ini sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Coba anak-anak bandingkan kita hidup di lingkungan bersih dan kita hidup di lingkungan yang kotor. Nah, pastinya berbeda sekali ya. Kalau di udara yang bersih dan sehat kita bisa menghirup oksigennya yang bisa menyehatkan tubuh kita. Tetapi kalau kita hidup di lingkungan yang kotor, ya, kita tidak dapat menghirup udara yang bersih. Nah, perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kotor. Nah, jadi biasanya kalau orang tinggal di lingkungan kotor itu akan mudah terkena penyakit. Nah, biasanya beberapa penyakit yang sering menjangkit di lingkungan masyarakat itu antaranya demam berdarah. Nah, apalagi musim-musim hujan, kalau lingkungan kita tidak bersihkan itu akan menjadi tempat jentik-jentik nyamuk, hingga akan menimbulkan penyakit yang namanya demam berdarah. Kemudian ada gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Sehingga dibutuhkan faktor lingkungan yang bersih agar kita terhindar dari beberapa penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah faktor yang ketiga, yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah dijangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga yang merata, mencukupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga ke tingkat pelosok desa. Jadi pelayanan masyarakat ini faktor sangat penting dalam mempengaruhi kesehatan kita. Dan misalnya kita mengalami gangguan jantung, nah otomatis kita membutuhkan pertolongan atau fasilitas yang memadai
untuk merawat gangguan kita seperti jantung. Nah, apabila kita menemukan fasilitas, misalnya tenaga medisnya sudah profesional atau sudah sesuai bidangnya, akan tetapi fasilitasnya tidak tersedia, itu juga akan menghambat kesehatan kita, sehingga dibutuhkan fasilitas kesehatan dan pelayanan. Nah, sebaliknya, apabila fasilitas sudah tersedia akan tetapi pelayanannya tidak baik, itu juga akan mengakibatkan kesehatan kita tidak baik. Yang keempat adalah faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit keturunan, maka semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit turunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling mempengaruhi dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilakukan harus komprehensif, mencakup upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, jadi anak-anak, penyakit yang tidak bisa dihindari ini adalah penyakit keturunan. Nah, itulah 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya. Mari kita lanjutkan materi kita ya. Nah, anak-anak, bagaimana materi tadi, menarik bukan ya? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi interaksi sosial terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, anak-anak, mari kita membaca bersama bacaan berikut ini, yaitu bacaan tentang Pak Damar. Pak Damar ini merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah menebang. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul, dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasaran yang semakin meningkat. Nah, setelah membaca ini, dari teks tersebut mari kita identifikasi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan sosial budaya. Ya, tadi kita sudah membaca ya anak-anak. Mari kita identifikasi bersama interaksi yang terjadi yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, yang pertama adalah identifikasilah interaksi manusia dalam lingkungan pada bacaan di atas. Ya, berdasarkan hasil identifikasi yang didapat, interaksi yang terjadi di bacaan tersebut adalah Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Jadi interaksi ini terjadi antara Pak Damar dengan lingkungan alam, kemudian dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya,
bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Nah, sini diminta bagaimana pengaruhnya dengan adanya perusahaan atau usaha Pak Damar ini, apa pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat di sekitar? Ya, tentunya pengaruh interaksi tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia yang di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tadinya tidak punya kerjaan, tidak dirangkul oleh Pak Damar, diberi pelatihan dan bisa membuka usaha sendiri. Nah, itu untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Yang ketiga, ada bagian C adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi Pak Damar ini salah satu pengusaha atau suatu perusahaan sandal yang membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Jadi adanya toko atau usaha Pak Damar ini, masyarakat terpenuhi kebutuhannya baik secara material maupun pekerjaan. Nah, selanjutnya apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitar? Nah, manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat sekitar ini salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, yang tadinya kita tidak punya pekerjaan, nah adanya usaha Pak Damar ini karena dia memanggil atau merangkul masyarakat di sekitar, sehingga orang yang tadinya ekonominya di bawah dengan berjalannya waktu bekerja sama dengan Pak Damar, hidupnya makin hari semakin berkembang. Kemudian membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, adanya perusahaan Pak Damar ini membuka lapangan pekerjaan baru di sekitar masyarakat. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap standar refleksi buatan Pak Damar. Nah, kemungkinan besar karena di lingkungan itu tidak punya standar yang namanya standar refleksi atau standar untuk kesehatan, sehingga Pak Damar ini membuat suatu inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir adalah apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya. Nah, dari bacaan tersebut Pak Damar melakukan reboisasi agar tidak merusak lingkungan. Jadi setelah menebang kayu, kemudian dia melakukan reboisasi lagi, dan reboisasi itu dilakukan kepada pemasok kayu. Jadi selain setelah kita menebang pohon, kita akan melakukan lagi reboisasi. Jadi beberapa tahun kemudian apa yang kita tanam itu akan kita gunakan lagi seterusnya. Jadi ada tebang satu, kita tanam lagi, sehingga ada perputaran, tidak mengalami kegundulan hutan. Nah, yang terakhir adalah apakah terdapat hubungan ketergantungan dari bacaan di atas? Ya. Hubungan ketergantungan dari bacaan Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu yang memproduksi standar refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Jadi ada ketergantungan antara Pak Damar dan pemasok kayu. Pak Damar membutuhkan kayunya, ya. Kemudian pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Jadi ada hubungan ketergantungan antara Pak Damar dan pemasok kayu. Yang kedua adalah Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sehingga tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Nah, masyarakat di sekitar membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Jadi antara Pak Damar dan masyarakat saling ketergantungan. Pak Damar membutuhkan masyarakat untuk membuat sandal, kemudian masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Sehingga ada ketergantungan, ada hubungan ketergantungan antara Pak Damar dan masyarakat sekitar.
dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Jadi Pak Damar mendapat penghasilan, para pekerja juga mendapat penghasilan dari Pak Damar. Nah, di situ anak-anak itulah interaksi yang terdapat dalam bacaan Pak Damar, seorang pengusaha sandar refleksi. Anak-anak sudah memahaminya? Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi mengidentifikasi properti yang digunakan dalam tarian. Nah, anak-anak, tarian ini sudah kita pelajari dari tema-tema sebelumnya. Begitupun mengidentifikasi propertinya. Kemudian pernah juga Ibu sudah memberikan tugas bagaimana mengidentifikasi properti yang digunakan dalam tarian. Nah, masih ingatkah kalian properti itu apa ya? Properti itu adalah alat yang digunakan untuk menunjang sebuah tarian, atau biasanya fungsinya itu untuk memberikan kesan kepada penonton dan menyampaikan tema apa yang akan dibawakan dalam sebuah tarian. Contohnya tari piring, otomatis kita akan menggunakan properti piring agar para penonton bisa menebak, bisa menentukan, oh berarti tari yang sedang berlangsung ini adalah tari piring. Baru bisa kita lihat dari properti yang digunakan oleh para penari. Nah, anak-anak, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Nah, anak-anak, silakan Ibu tampilkan beberapa tari. Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi properti apa yang digunakan oleh para penari ini. Seperti ini. Nah, di benak anak-anak pastinya yang utama properti yang anak-anak lihat itu adalah kipas. Ya, benar sekali. Jadi yang pertama properti yang digunakan oleh penari bagi yang satu ini adalah kipas. Nah, kemudian gelang ini yang terdapat pada tangan. Kemudian yang di kepala, ini properti. Tetapi properti utamanya pendukungnya ini adalah kipas. Nah, selanjutnya untuk gambar kedua itu topi. Nah, ini propertinya topi, kemudian senjata, kemudian ikat pinggang. Nah, ini adalah properti yang digunakan sesuai gambar yang kedua itu. Nah, yang ketiga ini pastinya anak-anak akan berpikiran bahwa properti yang digunakan ini adalah panah. Ya. Jadi properti utamanya ini adalah panah. Selain panah, properti pendukungnya adalah penghias kepala dan selendang. Nah, inilah properti dalam tarian. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi properti yang sering digunakan oleh tarian. Nah, untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan anak-anak mudah pahami dan dimengerti. Untuk pertemuan kali ini belum ada tugas ya. Silakan anak-anak menyimak penjelasan Ibu dan diulang-ulang kembali agar apa yang telah Ibu jelaskan anak-anak bisa pahami, dan anak-anak bisa membacanya juga di buku tema 4 tentang materi Ibu hari ini, yaitu subtema 2. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.